Halo semuanya, di video kali ini kita akan ngobrolin sebuah topik yang lagi viral banget kemarin ini, yaitu pencapaian punya 100 juta di umur 25. Sebenarnya gampang banget kok. Di video ini gue akan kasih tahu caranya dan perhitungannya secara real dengan asumsi pendapatan UMR. So, pasti video ini akan menarik, jadi pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Kata orang-orang, setidaknya di umur 25 tahun itu kita sudah harus punya tabungan sebesar 100 juta. Pasti banyak banget pro kontranya. Ada yang bilang, enak lu, anak orang kaya, punya ini, punya itu, punya fasilitas, punya privilege. Sedangkan orang lain harus mulai dari nol. Mungkin satu dengan yang lain itu bisa berbeda. Tapi menurut gua pribadi, untuk punya 100 juta di umur 25 tahun, itu masih sangat-sangat mungkin. Pasti muncul pertanyaan, gimana tuh bro caranya? Pokoknya tenang aja ya, di video ini gua akan jelasin mulai dari pendapatan, pengeluaran, porsi nabung, porsi investasi, sampai akhirnya kumpul 100 juta sebelum umur 25 tahun. Dan di sini kondisinya gue akan bikin sama. Jadi nggak ada perbedaan ya antara gue, antara kalian, ataupun orang lain. Kita akan mulai sama-sama semuanya dari nol. Pokoknya kita kesampingkan semua perbedaan dan latar belakang yang kita punya, dan kita akan mulai sama-sama dari umur 18 tahun. Pasti ada pertanyaan lagi, kenapa bro mulai dari 18 tahun? Karena saat memasuki usia 18 tahun, kita itu sudah tergolong dewasa, dan pastinya udah lulus sekolah juga ya, jadi bisa cari uang, baik itu full time kerja, part time, jadi influencer, atau apapun. Intinya kita sudah mulai bekerja dan mulai bisa cari penghasilan. Jadi sekarang kondisinya udah sama ya, mulainya dari nol di umur 18, sampai umur 25, artinya kita punya 7 tahun untuk ngumpulin 100 juta. Poin penting pertama untuk ngumpulin 100 juta itu pastinya pendapatan. Nah, pendapatannya di sini pastinya kalian berbeda-beda ya. Mungkin ada yang kerja di bidang A, di bidang B, di bidang C, itu pendapatannya akan beda-beda. Tapi gue akan ambil satu angka aja supaya kita sama-sama sepakat. Gue akan pakai angka 4,4 juta karena itu adalah besaran UMR di Jakarta. Mungkin kalau teman-teman di daerah lain di luar Jakarta, kalian bisa sesuaikan aja dengan upah yang kalian punya. Oke, itu dari sisi pendapatan. Sekarang kita akan ngobrolin dari sisi pengeluaran. Ya karena umur 18 sampai umur 25 itu masih muda dan belum berkeluarga rata-rata, sehingga setidaknya kalau lifestyle-nya normal, kita itu harus bisa sisihkan 20% dari total pendapatan kita. Ya kalau tadi pendapatannya 4,4 juta, artinya kita harus menyisihkan setidaknya 880.000 setiap bulannya. Dan lagi-lagi ini bisa jadi berbeda antara gua dengan teman-teman semua. Tapi data ini gua ambil rata-rata aja dari milenial atau generasi Z yang ada di sekitar gua dan yang gua kenal. Setidaknya tuh mereka bisa nyisihkan 20% dari pendapatannya, dan gue yakin pasti teman-teman juga bisa. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Gua akan bahas soal inflasi. Ya, pastinya dalam 7 tahun itu kita akan mengalami yang namanya inflasi. Tapi di sini inflasi tidak gue perhitungkan. Kenapa? Karena di setiap tahunnya gaji kita itu juga naik. Ya, UMR itu naik. Kalau misalkan inflasi 5%, ya rata-rata mungkin UMR-nya kurang lebih akan naik sekitar 5%. Karena kenaikan UMR itu sebetulnya untuk melawan inflasi. So, makanya inflasi dan kenaikan gaji di sini gua hilangkan. Jadi kita fix aja, kita sisihin 880.000 setiap bulan selama 7 tahun. Oke, setelah dapat angka 880.000 itu, kalau misalkan uang itu ditabung, 880.000 dikali 12 bulan ya, dalam 1 tahun itu kita dapat 10.560.000, itu dalam 1 tahun. Kemudian kalau 10.560.000 itu kita kali dengan 7 tahun, ya 7 tahun ya, periodenya umur 18 sampai 25, kita akan dapat 73.920.000. Ya ini dengan asumsi perhitungannya ideal. Belum lagi kalau nanti di tengah-tengah ada kebutuhan mendadak, mau beli gadget, harus ganti ini, harus ganti itu, mau traveling, dan lain-lain. Lalu pasti muncul pertanyaan, berarti kurang dong bro? Yes, kurang. Kurang dari 100 juta. Kenapa? Karena uangnya hanya ditabung. Ya teman-teman garis bawahi, uang ini hanya ditabung di bank dengan bunga yang relatif kecil. Malah bahkan nggak berasa, mungkin akan kepotong malah sama biaya admin setiap bulan. Nah tapi sekarang gue akan ganti polanya, kalau tadi polanya nabung, gue akan ganti polanya dengan yang namanya investasi. Yes, investasi. Investasilah dimanapun yang kalian ngerti. Kalian bisa invest di P2P lending, di obligasi, di saham, atau di reksadana. Pokoknya intinya kalian itu harus ngerti dulu instrumen itu. Baru nanti kalian pilih yang mana yang paling cocok sama profil resiko kalian masing-masing. Tapi di video kali ini gue akan bahas spesifik ke reksadana. Kenapa reksadana? Karena gini, reksadana itu sistemnya kayak kita nitip uang,
uang kita itu dikelola oleh manajer investasi, tim yang mengerti tentang investasi. Jadi kalaupun kita pemula, kita nggak ngerti baca laporan keuangan, nggak ngerti baca grafik, kita bisa invest di reksadana, lalu nanti orang yang lebih paham yang akan menginvestasikan uang itu, supaya bisa kasih profit untuk para investor. Tapi kalau kalian belum terlalu paham soal reksadana, tenang aja, di channel ini gue udah sering banget bahas reksadana. Kalian tinggal masuk aja ke menu playlist, lalu kalian pilih playlist reksadana. Di situ ada video-video pembahasan tentang reksadana. Oke, setelah tadi bahas tentang pendapatan dan pengeluaran, sekarang gue akan bahas spesifik ke investasinya. Investasinya di mana, caranya gimana, lalu nanti simulasi perhitungannya seperti apa. Bener gak sih bisa dapat 100 juta? Oke, yuk kita langsung masuk aja ya ke aplikasi agen penjual efek reksadana. Oke, sekarang kita udah masuk ke aplikasi Bibit. Nah, teman-teman yang ngikutin channel ini pasti udah tahu lah ya, kalau gue tuh invest reksadana pakai Bibit. Ini gue udah masuk ke Bibit ya, gue udah share screen juga, teman-teman bisa lihat di samping sini supaya lebih jelas. Dan untuk investasi rutin reksadana, gue akan manfaatin salah satu fitur unggulan yang ada di aplikasi Bibit, yaitu Robo Advisor. Dan gue akan jelasin sedikit ya, apa sih Robo Advisor itu. Jadi kalau kita scroll ke bawah, ini ada ya Robo dan rekomendasi Robo kamu. Jadi Robo Advisor ini adalah sebuah sistem yang membantu kita untuk membagi alokasi investasi kita sesuai dengan profil resiko kita masing-masing. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, nama portofolio gue adalah dana pensiun dengan profil resiko 10 atau maksimal atau agresif. Nah, ini adalah profil resiko yang high risk, high return. Makanya kalau teman-teman lihat, reksadananya terbagi menjadi 3. Reksadana pasar uang 10% alokasi, reksadana obligasi 20% dari total alokasi, dan reksadana saham 70% dari total alokasi dana. Nah, ini akan otomatis kebagi. Kalau tadi gue invest 880.000, maka otomatis akan kebagi menjadi 3 produk ini. Kalau teman-teman invest 2 juta, itu pun akan kebagi sesuai persentase ini. Nah, gua ini sebagai investor agresif, profil resikonya 10, pembagiannya seperti ini. Ini gua. Kalau misalkan kalian beda, misalkan kalian lebih konservatif gitu ya, misalkan mau profil resikonya lebih rendah, kalian bisa ubah ya, tinggal klik aja yang ubah, lalu kalian atur aja, pencet aja yang minus yang di atas ini, misalkan dikurangin gitu ya, jadi 3. Nah, kalau misalkan kalian ganti jadi 3, maka alokasinya akan berubah. Dari yang tadinya banyak di reksadana saham, ini akan berubah, akan lebih banyak di reksadana obligasi dan reksadana pasar uang. Ini alokasinya kalian bisa lihat sendiri ya, persentasenya. Jadi gue balikin ya, 10 dengan alokasi seperti ini. Nanti kita akan ngobrolin soal produk-produknya. Tapi sekarang gue akan coba simulasikan gimana caranya 880.000 per bulan bisa jadi 100 juta dalam waktu kurang dari 7 tahun. Cara simulasinya kita tinggal klik aja, simulasikan rekomendasi Robo yang ada di bawah sini. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita ganti aja investasi awalnya, kalau tadi kan awalnya 880.000 ya di bulan pertama. Kita ganti 880.000. Lalu investasi bulanannya kita setting juga 880.000. Nah, jadi gini ya cara settingnya. Lalu kita lihat, kita geser grafiknya. Ini kan tahun ke-25 ya tulisannya. Kita geser ke tahun ke-7 karena kita cuma punya waktu 7 tahun. Kita geser aja. Oke, ini ya, udah tahun ke-7. Dan ternyata, kalau kita investasikan, uang yang 880.000 itu per bulan, selama 7 tahun kita invest rutin, itu bisa jadi 120 juta. Sedangkan kalau kita compare ya, perhitungannya di sini dengan rekening tabungan biasa, itu 70 jutaan. Jadi kurang lebih sama ya, kayak perhitungan kita yang tadi. 70 jutaan, sedangkan diinvest dapatnya 120 juta. Jadi kalau tadi nabung nggak bisa dapat 100 juta, kalau kita invest di reksadana bisa nih dapat 100 juta, bahkan lebih, sampai 120 juta. Gitu ya. Nah, di sini kalau teman-teman punya uang lebih, punya rezeki lebih, naik gaji, teman-teman juga bisa invest lebih banyak. Jadi nanti saat 25 tahun, mungkin teman-teman bisa punya 200 juta, 300 juta, atau bahkan 500 juta. Jadi gitu ya perhitungannya. Udah jelas nih, ternyata kalau diinvest bisa. Nah, kenapa bisa dapat 120 juta? Kenapa beda dengan tabungan? Karena kalau kita investasikan, ada yang namanya return. Dengan perhitungan asumsi portofolionya agresif, returnnya itu sebesar sekitar 13,15% per tahun. Nah, ini teman-teman bisa lihat juga, nilai ini didapat dari Efficient Frontier menggunakan prinsip modern portfolio teori. Jadi perhitungan ini pastinya bukan kaleng-kaleng. Ya, jadi gitu ya perhitungannya. Oke, kita balik lagi. Sekarang kita akan ngomongin masalah produknya. Nah, produknya di sini gua pilih ada 3 produk.
Untuk reksadana pasar uang, gue pilih Sukor Invest Money Market Fund. Untuk reksadana obligasi, gue pilih East Spring IDR Fixed Income Fund kelas A. Lalu untuk reksadana sahamnya, gue pilih Manulife Dana Saham kelas A. Nah, pasti ini teman-teman bisa ganti juga. Kalau misalkan kalian punya pertimbangan lain, silahkan aja diganti. Contohnya ya, kita akan ganti yang pasar uang. Misalkan ya, kalian ini mungkin lebih prefer yang syariah. Ya udah, tinggal pilih aja yang syariah. Ini gue akan cari yang syariah itu ada Sukor Invest Syariah Money Market Fund, itu syariah. Lalu ada juga BNI AM Dana Lancar Syariah, itu juga syariah. Ya tinggal dipilih aja. Kalau misalkan kalian mau pindah-pindah produk, ya tinggal dipilih aja yang kalian mau. Terserah, itu sebenarnya terserah mau pakai rekomendasi dari Bibit ataupun kalian pilih sendiri, ya bebas. Tapi di sini kalau kita lihat Sukor Invest Money Market Fund ini ada tanda jempolnya yang warna ungu, ya ini artinya rekomendasi dari Bibit. Ya udah, gue akan ikutin ini aja. Lalu untuk yang lain-lain juga kalian bisa terserah aja mau ikutin rekomendasi dari Bibit atau pilih sendiri. Tapi untuk saat ini gue pilih 3 produk ini. Oke, gitu ya. Jadi sekarang udah jelas nih, dengan 880.000 per bulan, kita bisa loh dapat 100 juta dengan diinvestasikan di reksadana. Nah, sekarang gue juga mau kasih tahu lagi ada satu fitur yang menarik juga dari Bibit, yaitu fitur nabung rutin auto debit dengan autopay. Jadi Bibit bekerja sama GoPay untuk langsung mendebet GoPay kita supaya kita nggak kelupaan investasi. Karena ingat ya, tadi kuncinya kan harus konsisten, 880.000 per bulan harus konsisten selama 7 tahun. Nah, sekarang gue akan tunjukin gimana cara aktifin fitur itu. Ya kita scroll aja ke bawah, nanti akan ada tulisan sekarang kamu bisa nabung rutin. Ini tinggal diklik aja. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Karena gue belum pernah setting nabung rutin, maka tampilannya masih kosong. Ya kita tinggal buat baru aja. Pilih portofolio. Kalau tadi kan portofolio dana pensiun ya. Kita pilih aja dana pensiun. Nanti akan muncul otomatis produk-produk yang tadi udah kita pilih. Dan pastinya alokasi investasinya sudah sesuai dengan profil resiko dari robo-advisor yang tadi. Oke, kita akan langsung aja masukin nilai investasinya. Masukin ya, pembelian rutinnya itu 880.000. Metode pembayarannya gue akan pilih pakai GoPay Autopay. Yang paling atas ya, kita bisa pilih auto debit. Nah, ini pastikan akun GoPay teman-teman sudah terhubung dengan akun Bibitnya, supaya nanti akan langsung didebet dari saldo GoPay. Pastinya pemotongannya pun nggak akan sembarangan ya. Jadi saat mau dipotong, tetap perlu akan ada approval dari kalian, baik itu masukin PIN, fingerprint, ataupun face recognition. Oke, kita lanjut ya. Frekuensinya di sini bisa harian, mingguan, bulanan. Gue akan pilih bulanan karena sebulan sekali. Lalu tanggal pembeliannya kalian bisa setting juga. Gue akan setting di tanggal 1 aja, karena habis gajian ya, tanggal 1. Berlaku hingga kapan? Gue akan pilih tanggal berlaku sampai Juli 2028. Karena 7 tahun ya. Oke, tinggal terapkan aja. Oke, di sini akan muncul lagi final check. Teman-teman cek aja ya, tanggalnya sudah oke, nominal sudah oke, metode pembayarannya sudah oke, produk-produknya pun sudah oke. Misalkan sudah oke, ya udah pastikan saldo GoPay kalian itu cukup sebelum jadwal nabung rutin. Kita langsung klik aja ya, konfirmasi kalau misalkan udah cocok. Ya, tinggal masukin PIN. Oke, selesai. Set pembelian rutinnya udah sukses. Nah, jadi sekarang kita udah sama-sama sepakat ya, untuk ngumpulin 100 juta sebelum umur 25 tahun ternyata gampang. Tapi ingat ya, kuncinya disiplin dan jangan sampai bolong. Kalau misalkan dapat uang lebih ditambahin, ya akan lebih bagus. Mungkin nanti kalian bisa punya 200 juta, 300 juta, atau bahkan 500 juta. Semoga berhasil ya. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.